Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam bidang sumber daya manusia atau SDM. Materi ini membahas peran profesional SDM, etika kerja, keterampilan komunikasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan SDM. 1. Peran dan tanggung jawab profesional SDM. Sumber daya manusia SDM memegang peran strategis dalam organisasi karena berhubungan langsung dengan pengelolaan manusia sebagai aset utama perusahaan. Profesional SDM tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis manajemen. Tanggung jawab utama SDM meliputi perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, mulai dari rekrutmen hingga seleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan karyawan, melalui pelatihan, pengembangan karir, dan penilaian kinerja. Pengelolaan hubungan kerja, termasuk kesejahteraan, motivasi, dan kepuasan karyawan. Kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan, agar organisasi berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dengan menjalankan peran ini secara profesional, SDM berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan organisasi. 2. Etika profesional SDM. Etika profesional merupakan landasan utama dalam praktik SDM, karena menyangkut keadilan, kepercayaan, dan integritas. Profesional SDM sering menangani informasi sensitif dan keputusan penting yang berdampak pada kehidupan karyawan. Prinsip etika profesional SDM antara lain, kerahasiaan, menjaga data dan informasi pribadi karyawan. Objektivitas dan keadilan dalam proses rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja. Integritas, bertindak jujur dan konsisten antara kebijakan dan praktik. Tanggung jawab profesional, memastikan setiap kebijakan SDM tidak merugikan pihak manapun. Penerapan etika yang baik akan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap organisasi. 3. Pengembangan keterampilan komunikasi. Komunikasi merupakan keterampilan kunci bagi profesional SDM karena berperan sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan. Komunikasi yang efektif membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama. Pengembangan keterampilan komunikasi SDM meliputi komunikasi interpersonal untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Kemampuan mendengar aktif agar mampu memahami kebutuhan dan permasalahan karyawan. Komunikasi persuasif dalam menyampaikan kebijakan dan perubahan organisasi. Komunikasi tertulis dan lisan yang jelas, terutama dalam penyampaian aturan dan prosedur. Dengan komunikasi yang baik, sumber daya manusia dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. 4. Manajemen konflik dan negosiasi. Konflik di tempat kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena perbedaan kepentingan, persepsi, dan latar belakang individu. Disinilah peran SDM menjadi sangat penting. Manajemen konflik dilakukan dengan mengidentifikasi sumber konflik secara objektif, menjadi mediator yang netral antara pihak-pihak yang berselisih, mencari solusi win-win yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, keterampilan negosiasi dibutuhkan dalam penentuan kompensasi dan benefit, penyelesaian perselisihan kerja, kesepakatan antara karyawan dan manajemen. Manajemen konflik dan negosiasi yang efektif membantu menjaga stabilitas dan keharmonisan organisasi. 5. Teknologi inovasi dalam SDM. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam pengelolaan SDM. Inovasi teknologi membuat proses SDM menjadi lebih efisien, akurat, dan strategis. Contoh penerapan teknologi dalam SDM, Sistem Informasi SDM, HRIS, untuk pengelolaan data karyawan. E-recruitment yang mempermudah proses rekrutmen dan seleksi. Learning Management System, LMS, untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Analitik SDM, HR Analytics, untuk pengambilan keputusan berbasis data.
Pemanfaatan teknologi memungkinkan profesional SDM fokus pada peran strategis, bukan hanya pekerjaan administratif. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa profesional SDM memiliki peran strategis dalam organisasi, dituntut untuk menjunjung etika, memiliki komunikasi yang baik, mampu mengelola konflik, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kombinasi kompetensi ini akan menjadikan SDM sebagai penggerak utama keberhasilan organisasi.